Yuk kita mulai. Saya Arto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saatnya saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Saya akan membawa Anda untuk melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Welcome to Brand Adventure. Setiap hari kita hidup dengan brand. Suka atau tidak suka, brand menjadi bagian penting dalam hidup kita, dan seringkali kita juga mengalami kesulitan ketika kita ingin mengkomunikasikan brand kita dan membangun brand kita lebih dekat dengan masyarakat. Di hari-hari santai, saya selalu suka datang ke tempat-tempat seperti ini, ke retail seperti ini. Karena bukan hanya kita belajar banyak soal kemasan, soal produk-produk baru, tapi kita juga bisa mengerti tentang kebiasaan konsumen, membaca gerak-gerik konsumen dari masa ke masa hanya dengan berada di supermarket. Coba deh. Nah, saya sekarang ada di sebuah ekosistem channel distribusi bernama Rens Market di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saya ingin mencari tahu bentuk cinta seperti apa yang diberikan oleh sebuah channel distribusi bagi perkembangan brand lokal. Bu, kita kan lihat 5-10 tahun terakhir, brand lokal tumbuh sangat pesat sekali, dan semua mau masuk ke retail yang lebih besar, karena itu bagian dari proses pencapaian atau piramida supply chain yang memang harus dibangun. Nah, bagaimana Rens Market sebagai premium supermarket melihat fenomena itu, dan apa yang harus direspon? Sebagai retail yang mana kita paling depan ya dengan customer, kita pemegang peranan yang penting sekali buat brand lokal menjadi lebih besar. Ya, Bu, jadi kalau bicara sustainable itu sebenarnya apa sih, Bu, ciri-cirinya sustainable? Sustainable itu kan berkesinambungan ya, arti bahasa Indonesianya. Jadi menurut saya suatu brand yang sustainable itu, brand itu harus memiliki makna dan memberi arti atau memberi makna juga dalam kehidupan customer-nya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh saya harus sebagai brand saya menjadi lebih besar, dan tapi kalau tidak ada makna dan menjadi lebih besar dengan hanya menciptakan produk yang hanya untuk profit sesaat, tapi juga bagaimana si pemilik brand itu bisa menciptakan brand yang berkesinambungan dan memberi makna, memberi arti kepada customer, kepada lingkungan sekitar, dan pada akhirnya pada negara. Ya, betul. Saya rasa penting sekali sih untuk kita paham bahwa membangun brand itu bukan cuma soal opportunity, tapi juga bagaimana membawa brand kita untuk sebuah misi yang lebih baik. Sustainability kata kuncinya, bukan hanya untuk bisnisnya, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Dan kalau kita masuk ke dalam sebuah ekosistem channel distribusi seperti ini, dengan memikirkan konsep sustainability, persentasenya untuk kita diserap dan bekerja sama akan jauh lebih besar. Seperti jalinan cinta, dalam channel distribusi ada dua pihak yang mengikat janji seia sekata. Dan kalau bisa, ya sehidup semati. Untuk itu tentu saja butuh trust yang sangat tinggi, dan salah satunya dengan proses kurasi yang baik dan ketat. Bu, gila ini SKU sebanyak ini ya, gimana cara mengkurasinya ya, Bu ya? Ya sebetulnya sih cara mengkurasi lumayan gampang, karena kan dari awal kita juga sudah punya standar yang jelas ya di perusahaan, di mana pastinya barang kalau yang kita terima itu tidak bisa menutup kemungkinan adalah mengikuti persyaratan yang ditentukan pemerintah. Ya. Pastinya harus punya istilahnya PRT, MD, pokoknya atau barang impor. Aspek legalnya udah harus benar. Legal. Kemudian hal kedua adalah mengenai expired product itu harus ada. Kemudian ketiga, pastinya kita minta barcode. Kenapa sih? Karena untuk memudahkan waktu saat transaksi. Dan setelah itu barang itu juga istilahnya kalau bisa tidak me too produk. Dalam artian me too produk itu istilahnya
kalau sejenis yang sama kita juga usahakan kita tidak kita tambahkan. Karena kita lebih mau beragam item yang kita tambahkan daripada barang jenis hanya berbeda brand. Ya. Rasanya tidaklah berlebihan jika saya berpendapat bahwa ekosistem bisnis bernama channel distribusi adalah saksi pertumbuhan brand-brand lokal hari demi hari. Dan mereka bisa menjadi garda terdepan yang mengantarkan brand-brand lokal menembus rimbanya pasar global. Dari Rens Market di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, saya meluncur ke kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana di situ ada satu tempat keren bernama Kuka. So, seberapa sulit sebenarnya kalau kita bicara brand-brand lokal masuk ke pasar internasional? Ditanya seberapa sulit, sulit banget, tapi ternyata bisa. Gitu. Bisanya pun itu lumayan banyak sih sebenarnya kendalanya. Kendalanya sendiri adalah gimana caranya supaya Kuka bisa mempersiapkan brand-brand ini. Karena kalau kemarin sih hampir 90% yang kita bawa belum pernah gitu. Go internasional. Go internasional dengan scope yang lumayan besar ya. Kalaupun ada lebih ke individu aja, ada buyer tapi mungkin belinya cuma sedikit sebagai sampel gitu. Kalau kemarin kan kita juga kuantitinya kan udah ditentukan gitu. Iya. Karena apalagi bicara retail pasti kan mereka lebih prefer banyak stok gitu. Jadi kita juga harus memperhitungkan kira-kira stok yang mereka request bisa nggak diikutin sama seller. Karena kendalanya ada misalnya kayak kemarin giliran kita minta 100 piece mereka belum tentu sanggup gitu. Dan udah ada deadline-nya nih, kapan harus ready. Karena kan kita juga harus repacking, jadi nggak cuma harus repacking juga. Repacking itu artinya dari kemasan yang sudah ada dari lokal. Iya. Oh, repacking dalam konteks pengiriman. Pengiriman juga dari kita, bahkan kita juga harus cek. Jadi sebenarnya sebelum prosesnya bisa berjalan, kita tuh kurasinya kurang lebih hampir 3 kali. Gitu, 3 kali kurasi dan tiga-tiganya itu pasti selalu banyak PR. Jadi selesai kurasi yang pertama, feedbacknya lumayan banyak. Jadi justru harusnya dengan kurasi ketiga, PR-nya makin dikit harusnya, tapi justru PR-nya makin banyak. Bahkan tim Kuka sendiri tuh kita akhirnya jadi tahu gimana caranya bikin tag label, terus bikin kayak semacam instruction care, tapi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku sekarang. Di sana? Di internasional. Oh, jadi kembali lagi kepada si pemilik brand. Pasarnya luas, potensinya besar. Kalau kita ingin masuk ke sana, bukan hanya soal kemasan dan story juga, tapi juga bagaimana kita bisa melihat regulasi itu sebagai bagian dari syarat utama untuk bisa menembus pasar internasional. Regulasi sebenarnya bukan untuk mempersulit pemilik brand untuk menapaki sebuah channel distribusi. Regulasi justru dibuat untuk menjaga kualitas sekaligus reputasi produk yang dihasilkan oleh sebuah brand. Nah, kalau kayak gitu ya Bu, artinya kemudian brand-brand lokal yang tidak mengikuti standar akan kesulitan untuk masuk ke retailer seperti ini. Dan nggak ada tuh, ketemu di tengah tuh nggak ada dalam biasanya konteks agak value. susah. Makanya biasanya kita waktu dari awal kita sudah kasih penjelasan juga. Kita minta mereka untuk kalau bisa diimprove. Karena produknya bagus, tetapi kalau misalnya dari packaging, dari standar yang mereka buat tidak sesuai, kita juga minta mereka untuk improve dulu sampai benar-benar jadi, ya baru istilahnya kita bisa proses lebih lanjut. Atau kadang-kadang kan kita juga misalnya kerjasama dengan siapa sih yang bisa bantuin gitu loh. Karena kan lewat dinas gitu loh. Kan kita juga sering diundang oleh dinas perdagangan untuk membantu memberikan penjelasan lah kepada pemain-pemain istilah home industry terutama quote and quote untuk bagaimana sih satu produk tuh bisa diterima di supermarket. Ibarat membungkus sebuah barang atau produk sebagai upaya untuk bagaimana menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, begitu juga dengan channel distribusi yang juga kerap kali membungkus regulasi mereka dengan wajah bernama kebijakan agar regulasi tidak tampak sebagai peraturan yang rigid atau kaku. Kalau untuk Rens Market Group sendiri ya, Rens Market Group, dengan pengalaman panjang yang seperti ini,
apakah kemudian nilai-nilai itu menjadi lebih lebih cair ketika ingin memasukkan standarisasi atau menjalankan standarisasi khususnya untuk brand lokal? Sebetulnya peraturan itu makin lama makin dipermudah, makin mempermudah lah sebetulnya buat mereka. Karena Pak, nilai-nilai yang kita tanamkan di perusahaan ini pastinya kan mau memberikan kelebihan ya, istilah dari hal kualitas. Ya, kualitas itu kan bisa dari rasa ya, dan juga pastinya harga. Karena dengan makin berkembangnya sekarang, banyak produk-produk lokal itu yang juga menurut saya bagus ya, harganya sangat affordable pastinya. Kemudian hal ketiga adalah secara packaging juga banyak juga yang bagus. Sudah mulai menarik dibandingkan nggak hanya cuma impor. Kalau dulu kan susah, tidak ada perbandingannya. Jelas banget. Betul. Sekarang lumayan improvement yang dilakukan dari istilahnya vendor sendiri juga baik, sehingga memudahkan kita juga istilahnya tidak terlalu kaku juga. Kalau dulu kan kita saklek, oh ini seperti ini. Nah ternyata sekarang tuh nggak seperti itu. Jadi perubahan tuh banyak sekali yang terjadi gitu loh. Kita kemarin kan harusnya sebagai perantara, tapi ternyata dalam kenyataannya kita juga part of brand gitu. Jadi masing-masing tim KUKA nih dibagi siapa handle brand apa untuk assisting mereka. Berarti mempersiapkan mereka supaya layak dibawa ke Jepang gitu. Dan yang bagusnya dari Jepang adalah mereka juga ngasih tahu gitu. Once kita bisa menunjukkan gitu bahwa Indonesia layak loh produknya dengan proses kurasi, dengan pendampingan. Ibaratnya mereka dengan bangga bilang bahwa Jepang ini standar tertinggi dari segala proses kurasi. Jadi kalau misalnya kita bisa ngikutin standar mereka, dan kita mereka menjamin kalian mau kemana aja ya, you name it gitu. Kalian tinggal nandain aja mau kemana gitu. Karena mereka mengklaim bahwa sejauh ini mereka terbaik gitu untuk proses kurasi dan ibaratnya mereka menghargai produk dari luar ya, mereka apresiasinya cukup tinggi gitu. Jadi itu yang jadi kayak semacam kekuatan tambahan tim KUKA untuk oh yaudah, mungkin memang kalau kita nggak terlibat untuk event yang besar ini, kita nggak bakalan pernah tahu gimana challenge-nya. Kita paling cuma baca literatur aja, oh ternyata bawanya susah karena butuh dokumen A, B, C gitu. Tapi setelah kita terlibat di dalamnya kan akhirnya kita ngerasain sendiri. Oh ternyata nggak cuma sekedar dokumen tuh wajib gitu. Tapi ternyata ada hal-hal lain gitu. Gimana mempersiapkan brand ini supaya mereka pun ibaratnya sama-sama belajar gitu. Kita kan nggak bisa terus mendampingi mereka. Betul. Gitu. Kita pengen mereka juga bisa, justru mereka bisa ngebantuin kita juga gitu. Karena mereka lebih tahu brand mereka dengan baik. Tapi ternyata kan dalam beberapa proses ternyata bisa dibilang ya belum menggali secara dalam gitu. Brandnya seperti apa. Kalau bicara channel distribusi, akhirnya kita sepakat nih tahun lalu bahwa online dan offline harus saling hidup berdampingan. Nah, konteksnya sendiri dengan sustainable itu justru harusnya dia memberikan lebih banyak opsi kepada masyarakat harusnya. Iya, dan saya pikir itu sah-sah aja online tumbuh, offline juga tetap bertumbuh. Misalnya kayak grup kita ya, Ranch Market dan Farmers Market. Tahun lalu kita membuka 8 gerai, itu yang terbanyak dalam sejarah PT Supraboga Lestari Tbk. Dan tahun ini kita akan buka lebih banyak gerai lagi. Kenapa? Karena yang kita harus lihat adalah tujuan kita ada melakukan bisnis ini untuk apa? Untuk melayani customer. Dan melayani customer dengan se-convenient mungkin gitu. Jadi kita juga sedang explore bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama kita dengan para pemain online dan juga dengan para supplier lokal yang sekarang ini mungkin mereka berpikir lebih murah jualan lewat online. Tapi kan mungkin saya salah, tapi menurut saya kalau mereka mau meningkatkan exposure mereka harus menggarap dua, online dan offline. Saya melihat ada semacam goodwill yang dibangun di dalam kultur channel distribusi. Contohnya seperti bagaimana mereka membantu para pemilik brand melakukan estimasi terhadap potensi jual produknya, sehingga kemudian membantu membuka penetrasi pasarnya.
Nah, di luar dari regulasi gitu ya, seberapa besar sih potensi brand lokal kita sebenarnya masuk ke ekspor dan jenis-jenisnya seperti apa kalau dari pengalaman Kuka? Dari pengalaman Kuka potensinya sangat besar karena kita waktu itu beberapa kali diundang juga dari pihak kementerian untuk ikut kayak semacam, jadi di kedutaan embassy itu kan biasanya mereka perwakilan negara itu mereka suka biasanya koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan gitu. Jadi mereka akan minta gitu. Kira-kira produk Indonesia yang mau masuk ke negara tertentu datang gitu, bawa produknya gitu. Nanti mereka akan ngasih tahu kebutuhan tiap negara itu seperti apa gitu. Dari situ kita lihat bahwa ternyata ya marketnya banyak. Ibaratnya ya negara perwakilan kita di luar aja ada berapa ratus gitu. Jadi nggak ada tuh isunya produk Indonesia cuma bisa di Asia doang, di Eropa doang gitu. Jadi pasti marketnya ada gitu. Cuma mungkin kalau kemarin kayak misalnya posisi Kuka, kita sebenarnya bingung gitu. Kita nih harus ke siapa sih gitu. Karena kalau misalnya kayak kemarin ke Jepang itu bisa dibilang ya Kuka lebih banyak sendirinya gitu. Negara sifatnya hanya mensupport gitu, tapi bukan jatuhnya jadi pendampingan gitu. Jadi kita kayak sempat clueless nih kalau kita mau approach negara yang lain sebenarnya bisa aja gitu Kuka sendiri. Tapi kan yang kita bawa nggak cuma produk gitu. Yang kita bawa kan identitas. Gitu. Kita bawa Indonesia, ibaratnya kayak kita bawa satu negara aja keluar gitu dengan sekian juta penduduk gitu. Pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Kalau cuma Kuka sendiri sih ya bisa aja kita lewat jalur sendiri gitu. Tapi ya ketika bicara tentang brand dan kita bawa identitas Indonesia kan ya kita bawa satu negara gitu. Setiap perusahaan channel distribusi memiliki daftar panjang pekerjaan. Dari mulai mereka menyortir barang, melakukan kurasi, input data, mengelola sistem administrasi, dan masih banyak lagi. Nah, kita lagi ada di belakang di mana semua produk mulai masuk ke sebuah supermarket dan kita akan melihat bagaimana prosesnya sehingga ia bisa didisplay di depan sana nanti. Dan kita akan bertemu dengan Pak Edo. Halo, selamat datang. Di sinilah kita nerima proses penerimaan barang yang ada di tempat kita dan kita berjalan nanti ke timnya. Saya akan datang ke sini dan akan grouping di sini. Terima kasih ya. Nah, kita akan grouping di sini menjadi beberapa tempat. Kita akan jadi tempat transit. Transitnya juga kita grouping by produk, by departemen. Misalnya kita susu, minuman, dan lain-lain. Juga di belakang juga ada tempat transit yang lain. Untuk yang produk yang fresh, kita biasanya kita taruh di chiller. Di gudangnya juga nanti akan ada gudang di chiller juga yang ada di belakang. Ada cold room-nya, jadi supaya barang-barang benar-benar safe ya, barang-barang sebelum direfill ke depan toko. Sambil berjalan, ini transitnya juga ada sayur-sayuran keras juga ada di sini, buah-buah lokal juga kita taruh di tempat yang kering, tidak perlu pendingin supaya tetap terjaga standarnya dan produk-produknya. Jadi semuanya sudah terseal dengan baik, sudah siap, barangnya akan siap dijual pada saat nanti akan refilling ke depan. Jadi produknya harus rapi, harus terukur, harus bisa dilihat dengan jelas tempatnya yang ada di gudang. Ya, sekarang kita menuju ke area depan untuk proses lebih lanjut. Setelah semuanya barang ada, kita akan display di depan sesuai dengan kategori masing-masing. Mungkin seperti itu yang bisa kita ceritakan. Sambil berjalan, teman-teman juga akan ngelihat barang-barangnya juga di-display, di grouping, di-display dengan lebih baik lagi. Menarik sekali, dan saya rasa tidak ada salahnya ketika kita menjadikan channel distribusi sebagai tempat untuk mempelajari seperti apa sih sebuah formulasi strategi yang seharusnya dijalankan, bagaimana sebuah proses atau mekanisme penyaluran produk sehingga konsumen mendapat kemudahan dalam mengakses produk yang dibutuhkan, atau bagaimana meningkatkan nilai guna suatu produk sehingga manfaat dan kegunaannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan bagaimana menjaga stabilitas harga. Mau dapat hadiah spesial?
Jawab pertanyaan saya di Instagram @brandadventureindonesia pada postingan terakhir. Saya tunggu.